Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Tuh kan. Tapi sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji gitu. Seakan-akan dia tuh ada maunya gitu, ada udang di balik bakwan. Kalian tahu nggak? Dia itu mengungkit-ungkit jasanya di saat dia mendukung Pak Prabowo 2 kali pilpres. Dari pilpres 2014 sampai ke 2019. Selama 10 tahun bersama Amin Rais, Pak Prabowo itu kalah. Lalu ketika Pak Prabowo ditinggalkan oleh Amin Rais karena bergabung dengan kubu yang lain, justru Pak Prabowo bisa menang bersama Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar Mbah Sengkuni yang tiba-tiba saja mendekati Prabowo ya. Ini Mbah yang satu ini memang menurut saya sudah double pedot juga ya kan. Saat ini dia macak sok baik, sok kenal, sok dekat, sok macak bersahabat dan bersaudara kepada Prabowo. Hahaha. Padahal ketika dia jadi pejabat ya, sama sekali dia tidak pernah melirik Prabowo ya. Begitu Prabowo mulai bersinar, dia mendekat lagi ya kan, tetapi enggak pernah digubris ya, terutama setelah 2019 kemarin. Hahaha. Bahkan semasa Prabowo jadi Menhan ya, Menteri Pertahanan, Mbah Sengkuni ini pernah mengunjungi Prabowo ya, saya pernah ngelihat sendiri ya di depan kantornya. Tapi oleh Prabowo hanya disalami dan ditinggal ngeloyor masuk. Dan sekarang katanya konon gini ya, berdasarkan beberapa video yang sudah kami up kemarin ya kan, katanya Mbak Sengkuni ini minta jatah menteri untuk anaknya. Waduh Mbak, emang anak Anda itu bisa apa? Udahlah, kasih saja cangkul ya kan, suruh menyangkul di sawah. Atau gini aja Pak Prabowo ya, kasih saja jatah menteri ya, betul. Menteri apa Bang? Menteri suntik ya. Tukang suntik hewan ya kan, itu kan mantri Bang. Iyalah. Kan beda sedikit ya kan, menteri dan mantri kan gak jauh beda. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun. Antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai Presiden. Ya, silakan simpulkan sendirilah teman-teman ya. Saya juga sebetulnya gimana gitu ya bikin konten macam kayak gini. Ini kan orang udah sepuh ya kan, seharusnya itu dihormati gitu kan. Yang seharusnya itu di apalah. Tapi gimana lagi modelnya macam kayak gini ya kan. Semakin tua semakin tidak bisa dihormati. Jadi terserah kalian lah mau komentar apa ya. Lanjut.
Assalamualaikum Bolo. Waalaikumsalam. Oh, Amin Rais. Sini Min, ini. Wah, gue kepengen nih ketemu kue ya sini Min. Sini Min. Sini Min. Sebenarnya bayang ya nunggu sampan kesini emang sudah lama. Ada apa, Mas? Yo kan kita kan puasa-puasa. Sampan sudah jadi mbah, bayang pun sudah jadi mbah. Kan punya sama-sama dengan cucu. Kelakuanmu lah mbak yo diwai. Biyen nek pun gawe rusuh negara terus ya. Gus Dur didunke rusuh nrimo. Tekan saiki anggere presiden dirusuhi, asline karepmu ki apa? Wis tuwa, ayo ditobat, Dileng-eleng sampeyan iki. Kowe nak politik iki nggo agama. Lah agama dilakoni aja demogi politik itu tok, Min. Kowe akhir dadi gelandangan yo priye. Misalnya anak putumu duwe mbah kok gelandangan iku, melas anak putumu kae ra. Wis ditobati wae kowe ora usah mikir-mikir politik no partai umat sapa. Ora usah nganggo kono. Ora payu. Ora ngono tobat ya. Oke Min, yo ngapuran saya enak aku mau rapen aja Min. Ya, okay. Sekarang nyatane awake dhewe padha tuane iku yo elek-elekan. Yo sekarang bayang yo wong ora pinter yo ora panganggo. Iki di panganggo kitab kaya kowe ngono yo ora. Tapi semoga-moga lah sing penting awake dhewe padha tobat Min yo. Oke ngapuran aja jengkel ngono wae. Ya, turun. Oke, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah, tuh Mbak, kan dinasehatin loh Mbak sama rakyat Indonesia, ya kan? Saya tidak menghina profesinya ya, tetapi cobalah Mbak, Anda itu kan mantan ketua MPR, pendiri Partai Amanat Nasional, pernah menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional, walaupun ujung-ujungnya Anda ditendang. Hah? Terus Anda saat ini bikin partai umat, ya kan? Coba barusan, siapa yang menasihati Anda? Tukang jahit, Mbah. Saya nggak menghina tukang jahitnya loh, teman-teman ya. Tapi ngelihat Mbah Sengkuni ini yang merupakan mantan ketua MPR dengan jabatan yang mentereng itu, bahkan dengan gelar yang sangat luar biasa, melengsarkan Gus Dur ya. Aktor pelengser Gus Dur itu kan keren ya kan. Dinasehati sama tukang jahit gitu loh. Malu dong Mbah. Masa Anda lebih pintar, tukang jahit lebih pintar daripada Anda, lebih bijaksana daripada Anda. Aduh Mbah. Lanjut. Membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo. Halo, Assalamualaikum Pak Amin Rais. Persahabatannya tulus, yakin persahabatannya tulus. Kok saya melihatnya persahabatannya itu modus ya. Berharap menang, lalu mendapatkan kekuasaan dan dapat bagian dari kekuasaan kuenya itu loh. Tapi kalau kami melihatnya itu beda sih, sudut pandang kami. Selama 10 tahun bersama Amin Rais, Pak Prabowo itu kalah. Lalu ketika Pak Prabowo ditinggalkan oleh Amin Rais karena bergabung dengan kubu yang lain, justru Pak Prabowo bisa menang bersama Pak Jokowi. Ini yang menjadi pembeda. 2 kali melawan Pak Jokowi kalah, tapi bersama Pak Jokowi Pak Prabowo menang. 2 kali bersama Pak Amin kalah, tapi ketika tidak bersama Pak Amin Rais bisa menang. Itu sih logika kami, nalar kami bermain ya gitu loh. Bedanya dengan Pak Prabowo, Pak Amin, Pak Prabowo itu mau mengakui gentleman apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau baik, bagus, dia tidak malu-malu dan tidak tidak segan-segan untuk memuji kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kan Anda enggak. Anda melihatnya Pak Jokowi itu selalu salah. Tapi Pak Prabowo walaupun dia pesaing yang luar biasa 2014-2019, tapi beliau mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi luar biasa. Dan dia di akhir periode Pak Jokowi mengatakan seandainya dia jadi presiden pun menteri-menteri itu yang akan dia pilih. Dan buktinya ada beberapa menteri Pak Jokowi yang sekarang duduk di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi logika kami bermain seperti itu, berbeda dengan Anda. Saya nggak tahu Anda pingin ditempatkan bahwa Anda sangat berjasa dengan nama besar Pak Prabowo. Kami menilai justru nama Anda yang menjadi Pak Prabowo menjadi kurang bagus di mata masyarakat.
Mungkin teman-teman bisa menilai di bawah. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi menurut saya ini adalah orang yang sudah sengklek ya. Jadi saya merasa tidak pernah keliru berkomentar terkait Mbah Sengkuni ini, baik di channel ini maupun di channel sebelumnya ya, di konten-konten sebelumnya. Sejak dulu saya sudah menyampaikan bahwa ini ya, Mbah yang satu ini selama masa Pilpres dan pasca Pilpres setiap hari bikin konten ya, baik ditayangkan di YouTube ya, di TikTok dan mungkin juga di media sosial lainnya yang isinya itu mencaci maki Jokowi, Prabowo dan lain sebagainya. Bahkan dulu paling bersemangat ya untuk mencaci maki proyek IKN ya. Dan saya menyampaikan bahwa ini orang memiliki misi khusus. Ya, tetapi ya kan, strategi yang digunakan adalah strategi yang saat ini sudah tidak efektif ya. Strategi yang efektif diterapkan pada tahun 90-an ke bawah, yaitu dengan cara serang. Kalau ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan perhatian pemerintah, caranya adalah berspeak up, melakukan serangan. Itu adalah teori-teori lama, teori strategi lama yang saat ini juga masih diterapkan oleh Partai Kebo. Padahal sudah sering saya jelaskan, itu strategi saat ini sudah nggak tepat lagi, nggak efektif di tengah kemajuan teknologi ya, kemajuan informasi, sehingga hampir seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini bisa mendapatkan informasi tanpa ada halangan. Itu teori-teori macam kayak gitu tadi ya, serangan ya, hinaan-hinaan, itu nggak efektif lagi gitu loh. Jadi harus menggunakan strategi yang lain, dan terbukti saat ini si Mbah Sengkuni ini ya meminta jabatan menteri untuk anaknya. Aduh mbah, tahu diri dong mbah, kasih cangkul aja anaknya ya, suruh nyangkul di sawah. Lanjut. Bolo, kilo, enek fitihnya Pak Amin Rais lagi ngudoroso katanya 10 tahun bareng karo Pak Prabowo. Tapi gimana niki ora cetha, ora jelas. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden di Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Langgeng, Prof, sampean 10 tahun bareng Pak Prabowo, tapi 10 tahun wilah Pak Prabowo kalah. Landelala, Pak Prabowo mungkin yo pemikirannya berubah toh, Prof nggih. Wah, kayak ngene terus aku kalah terus. Wah, aku tak bareng karo Pak Jokowi ngangkat Mas Gibran jadi wakil lewe ya. Sapa ngerti menang. Lah takdire kodratullah lho, Prof Amin. Pak Prabowo ya menang, Mas Gibran iki dadi wakile. Sampeyan piye nek ngene iki? Tambah mumet, cenut-cenut apa ya bersyukur. Kancane ndikik sing bareng karo aku 10 tahun gagal terus. Lah kok sekali bareng karo Mas Gibran didukung Pak Jokowi menang. Nah ngono kuwi jenengan kan ya muslim. Bersyukur apa anyel Prof nggih. Piye bolo kira-kira ngene iki? Apa maksudnya iki ngingatne Pak Prabowo ngono ya, aku ki ndikik ya berjasa lho. Dan ada linknya atau timnya atau wong-wonge ngono ya sing iso kerengkrut masuk nang nggon lingkaran ngono apa ya karepe ngono. Atau karepe piye ya iki? Apa ben Pak Prabowo ki balik neh neng rombongane, apa ya pengen jadi penasehate neh. Kan nek penasehati kalah neh.
Lucu Bapak Amin Jan. Ya dikek isi usia-usia kematangannya kayak gitu hebatnya lho. Sepok dadi ngene prayo mesake lho Bolo. Oke, tetap semangat Bolo. Mantap. Iya, katanya Pak Bolo tadi ya di bagian tengah ya, katanya Pak Bolo. Anda bersahabat 10 tahun dengan Prabowo, ya kan? Tetapi selama 10 tahun itu Pak Prabowo nggak pernah menang. Kenapa nggak pernah menang, Bang? Ya karena kena sialnya, ya kan? Coba bayangkan ya, coba bukan bayangkan, carilah di media sosial itu ya, banyak sekali ya cuitan-cuitan netizen ya maupun komentar-komentar verbal netizen ya yang mengatakan bahwa siapapun yang didukung oleh Mbah Sengkuni pasti kalah. Dan saat ini setelah nggak bersahabat lagi dengan Prabowo menang loh, ya kan? Jadi saya sependapat dengan pepatah Arab ya, kali ini saya sependapat lah dengan pepatah Timur Tengah. Biasanya nggak sependapat saya, kenapa? Ya itulah, ya kan? Nah saat ini saya sependapat, apa Bang pepatahnya? Kalau ingin wangi bertemanlah dengan penjual minyak wangi, ya kan? Kalau ingin bau minyak tanah, ya bertemanlah dengan penjual minyak tanah, ya kan? Iya, jadi kesuksesan kita itu sebagian besar ya juga dipengaruhi oleh relasi atau orang-orang di sekeliling kita, circle kecil kita. Nah kalau Prabowo circle-nya adalah Mbah Sengkuni, dijamin Prabowo akan gagal permanen. Gagal permanen seumur hidup, ya kan? Tetapi kalau berteman dengan Jokowi itu sukses permanen, ya kan? Jokowi belum pernah gagal. Nah, terbukti Prabowo yang spesialis gagal itu berubah menjadi sukses gara-gara berteman dengan Jokowi. Aduh, lanjut. Kali ini kita akan membahas Mbah Sengkuni ya. Kalian tahu nggak? Di video dia yang terbaru, Mbah Sengkuni ini seolah-olah memuji habis-habisan pemerintahan Pak Prabowo. Padahal sebelum dia membuat video ini, dia itu pernah mengatakan bahwa kepemerintahan Pak Prabowo bisa makin bobrok, katanya begitu. Nih videonya nih. Judul video ini, Indonesia bisa makin bobrok. Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Tuh kan. Tapi sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji gitu. Seakan-akan dia tuh ada maunya gitu, ada udang di balik bakwan. Kalian tahu nggak? Dia itu mengungkit-ungkit jasanya di saat dia mendukung Pak Prabowo 2 kali pilpres. Dari pilpres 2014 sampai ke 2019. Bahkan dia mengatakan bahwa dia itu pernah menjadi tim pemenangan Prabowo Hatta di 2014 katanya. Dan berlanjut ke 2019 sewaktu Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno. Masih dia ungkit. Aduh, masuk kuni. Dia lupa kali ya bahwa waktu 2014 dia mendukung Pak Prabowo, di mana saat itu Pak Prabowo keok. Nah, kemudian lanjut di Pilpres 2019, dia juga mendukung Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno, keok lagi. Tapi setelah dia meninggalkan Pak Prabowo di Pilpres 2024, dia saat itu mendukung Anies Baswedan, malah capres yang dia tinggalin itu malah menang. Berarti yang sial siapa? Ya yang sial itu yang Mbah Sengkuni. Kenapa saat 2 kali Pilpres mendukung Pak Prabowo nggak menang? Tiba-tiba aja ditinggalin Pak Prabowo dan dia mengalih dukungan ke Pak Anies Baswedan.
malah menang Pak Prabowo-nya, dan Pak Aniesnya keok di saat dia dukung. Nah, berarti yang sial siapa? Yang masuk kuning lah yang sial. Lah, tapi sekarang dia pengen seolah-olah pengen diterima gitu ya di pemerintahan Pak Prabowo. Sorry ya. Kalau kata Pak Prabowo mah sorry ya. Ini kita saksikan videonya. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Pengalamannya di dunia militer dia peroleh sejak 1970 ketika masuk ke Akmil di Magelang bersama waktu itu Pak SBY, Pak Ryamizard Triakudu, dan Pak Agus Wirahadikusumah. Ketiga tokoh ini lulus dari Akmil Magelang tahun 1973. Sementara Pak Prabowo terlambat 1 tahun, lulusnya tahun 1974. Nah, Prabowo juga pernah menjadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad. Nah, karena saya yakin Mas Prabowo akan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik, maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Prabowo akan menghentikan liberalisasi ekonomi dan membangun ekonomi yang benar-benar mengindahkan pasal 33 Undang Dasar 1945. Di Yogyakarta, Ahad 1 Juni 2014, saya mengatakan Prabowo adalah anak ideologis Soekarno. Itu saya katakan di depan ribuan massa pendukung Mas Prabowo, dan di antara mereka ada puluhan perwira tinggi TNI. Saya meyakinkan pada masa pendukung Mas Prabowo itu bahwa saya sudah membaca habis 2 buah buku tebal berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, kumpulan tulisan dan pidato Bung Karno. Ya. Jadi insya Allah saya melihat ini hamba Allah Prabowo Subianto itu insya Allah dapat merealisasikan gagasan besar Bung Karno itu. Nah, di Stasiun Sriwedari Solo, Jawa Tengah pada 18 April 2014, saya mengatakan DNA Prabowo kurang lebih sama dengan DNA para pendiri bangsa, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo. Di Jakarta pada kesempatan lain, di tempat lain, di Rumah Merah Putih Jalan Patimura, saya mengatakan bahwa Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Singkat kata, sekarang ini ya, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat, apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden. Karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot ya. Saya agak prihatin juga. Nah, saya punya usul sederhana ya, janganlah Pak Prabowo itu hampir setiap hari merespons semua masalah yang muncul
dan nampak respons yang spontan itu sedikit kurang matang ya dan kurang mantap. Sesungguhnya untuk urusan yang kurang strategis, tunjuklah menteri yang punya wewenang berkaitan dengan masalah yang muncul itu, supaya para menteri Pak Prabowo tidak, ya katakanlah maaf, agak pelongo-pelongo ya, seperti tidak paham apa yang menjadi tugas mereka ya. Saya termasuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil ya. Malah dia seolah-olah dia tuh pengen mendukung pemerintahan Pak Prabowo, memuji-muji gitu kan. Padahal sebelumnya dia juga udah pernah mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bobrok gitu. Tapi sekarang aduh, bener-bener nih Mbak Sengkuni, dia nggak sadar apa ya, bahwa 2 kali pilpres dia mendukung Pak Prabowo itu keok. Setelah dia tinggalin Pak Prabowo di pilpres 2024, dia mengalihkan dukungan ke Anies Baswedan, malah pilpres yang dia tinggalin itu malah menang. Nah, tapi sekarang dia malah muji-muji nggak karuan, kayaknya ingin bergabung gitu, ingin diakui di pemerintahan Pak Prabowo. Sorry ya, Mbak. Aduh, Mas Jimmy Suwilo. Mengocok perut kita semua ya, tetapi tadi saya matikan mic-nya agar ketawa saya tidak mengganggu teman-teman yang sedang hikmat menonton konten dari Mas Jimmy Suwilo yang sangat kocak gitu ya, mengocok perut kita semua. Oke, saya bacakan aja ya teks di badan videonya, kemungkinan besar terlalu kecil sehingga sulit teman-teman baca. Saat Pilpres 2024 dukung Abah. Sekarang malah carmuk ya. Carmuk itu adalah cari muka, ya nggak tahu ya. Saya mukanya emang hilang kemana? Emang mukanya Mbak Sengkuni hilang? Aduh, carmuk ya Mbah. Sekarang malah carmuk sama Pak Prabowo. Tetapi seperti biasa tetap tidak respect sama wakilnya. Pak Prabowo berkata, sorry ya. Iya, seperti konten yang kami up kemarin ya, banyak neti yang menduga bahwa Mbak Sengkuni ini cari muka ke Prabowo ya kan, tapi dengan tetap tidak respect sama wakilnya. Ini mungkin dia sedang berusaha untuk biar image-nya di mata para pendukungnya Mbak Sengkuni ini bukan kutu loncat gitu loh. Kalau tiba-tiba dia cari muka ke Prabowo, memuji-muji Prabowo, maka akan banyak pengikutnya yang kecewa dan menganggap Mbak Sengkuni ini kutu loncat. Dulu menyerang Prabowo, ya sekarang melipir-melipir mendekati Prabowo, cari muka karena mungkin ingin dapat jabatan menteri untuk anaknya gitu ya. Jadi dia setengah-setengah gitu loh. Dia cari muka ke Prabowo tetapi tetap tidak respect dengan wakilnya. Tapi saya sepakat dengan katanya Prabowo ya kan. Sorry ya. Sorry ya. Aduh. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang nasihat seorang neti yang berprofesi sebagai penjahit ya kepada Mbah Sengkuni. Nasihatnya karep sikapmu ubahan men ubahan sikapmu ya kan. Dulu bikin rusuh negara dengan cara menurunkan Gus Dur, bekerja sama dengan Mamak Ketum ya kan. Masa sampai sekarang masih saja bikin rusuh men. Ingat usiamu men, sudah tua loh men. Malah sekarang katanya minta jatah menteri untuk anaknya. Alah men, jangan ngimpi kamu men. Anakmu bisa apa ya kan? Mbahnya aja macam kayak gitu ya kan, Mbah Sengkuninya. Suruh nyangkul aja men di sawah ya. Oke teman-teman, yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar Mbah Sengkuni yang tiba-tiba saja mendekati Prabowo. Sok baik, sok kenal, sok dekat, sok macak sahabat, dan sok bersaudara. Padahal ketika dia jadi pejabat ya, sama sekali dia tidak pernah melirik Prabowo ya. Begitu Prabowo mulai bersinar dan dia mendekat ya,
mendekat lagi tapi tidak pernah digubris ya. Bahkan semasa Prabowo jadi Menhan ya, Mbah Sengkuni ini pernah mengunjungi Prabowo di depan kantornya. Saya masih ingat betul itu ya, tetapi sama Prabowo hanya disalami dan langsung ditinggal ngeloyor masuk. Waduh. Dan sekarang katanya Mbah Sengkuni ini minta jatah menteri untuk anaknya. Kasih saja ya. Mantri suntik ya kan. Menteri dan mantri kan gak jauh beda. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.